Oke baik teman-teman, kita bertemu lagi di akun channel Uni Ega. Untuk kali ini kita akan membahas tentang uji Human Whitney. Nah, uji Human Whitney ini teman-teman bisa pergunakan ketika teman-teman menemukan data yang tidak normal tetapi homogen. Tentunya setelah melakukan uji normalitas data dan uji homogenitas data. Nah, kita anggap saja ya di sini teman-teman datanya tidak normal tetapi homogen. Oke, ada sebanyak 14 data untuk pretest dan 14 data juga atau 14 nilai juga untuk post-test. Teman-teman bisa lihat ya untuk data yang tampil saat ini. Oke, ini masing-masingnya 14 data. Sebelumnya teman-teman di sini untuk uji Human Whitney teman-teman ada 2 kategori di mana nanti ketika datanya kecil dari 20 teman-teman bisa menggunakan ujinya ini ya. Ada U1, ada U2 dengan rumusnya seperti ini. Nah, sementara jika N-nya atau sampelnya atau data teman-teman itu besar dari 20 maka teman-teman menggunakan rumus yang seperti ini. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kita kembali kepada data yang tadi. Nah, jika datanya masih seperti ini, kita tidak bisa melihat ranknya kecuali kalau dengan menggunakan manual rankingnya ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara yang seperti tabel kedua, tabel ini ya. Nah, untuk bisa mendapatkan rankingnya, maka semua data ini kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, kita kopas ini, kita pindahkan ke sini ya sampai data ke-14, kita coba lagi ya. Ini 81 sampai 55 berarti data ke selanjutnya. Oke, ini kita pindahkan ke sini. Nah, teman-teman bisa melihat datanya masih belum berurutan. Nah, untuk itu kita urutkan terlebih dahulu, di mana pengurutannya kita blok dari data pertama sampai data ke-28. Teman-teman bisa klik kanan, ambil short dan short largest to smallest. Nah, keluar pop-up-nya seperti ini, teman-teman bisa checklist di yang kedua saja. Oke, baru di short. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman ya. Data sudah terurut dari yang tertinggi sampai yang terendah, maka baru bisa kita lakukan perankingan. Oke, perankingan ini teman-teman bisa lihat apabila nilainya berbeda maka rankingnya juga berbeda, tapi apabila nilainya sama maka rankingnya juga sama. Oke, kita lihat di sini contohnya ketika nilainya 90 dia ranking 1 karena itu nilai tertinggi. Ketika nilainya 81 maka dia ranking kedua. Nah, untuk nilainya 80 ini ada 2 orang. Nah, 2 orang inilah maka rankingnya sama-sama di ranking 3. Selanjutnya di nilai 79 kita lanjutkan menjadi ranking 4. Nah, begitu seterusnya ya teman-teman sampai ke bawah. Lalu, kalau teman-teman menggunakan secara manual pada tabel yang pertama, maka hasilnya pun seperti ini. Jadi kalau teman-teman ini mempermudahnya, nanti teman-teman bisa mencari kalau angka 9 ini pretest 90, berarti rankingnya 1. Teman-teman bisa buatkan di sini 1. Nah, seperti itu ya. Begitu selanjutnya ya, teman-teman ya. Nah, untuk melakukan uji atau menggunakan rumus yang sudah disediakan atau teman-teman sudah bisa melihat di mana keterangannya ada U1 itu adalah penguji untuk U1, U2 itu penguji untuk U2, R1 itu jumlah ranking sampel 1, R2 jumlah ranking sampel 2, N1 banyak sampel 1, N2 banyak sampel 2. Oke, kita jumlahkan dulu untuk masing-masing rankingnya. R1 adalah ranking dari pretest, kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Begitu juga dengan ranking post-test, yaitu ranking kedua, kita gunakan rumus yang sama, sum. Jadi untuk R1-nya 220, 21 dan R2-nya 119. Oke, kita pindah ke sini ya teman-teman ya.
Nah, ini rumusnya yang kita pergunakan. Teman-teman bisa melihat di sini di mana N1 nilainya 14, N2 nilainya juga 14 karena banyak datanya 14. Begitu juga dengan N2 yang ini ya, teman-teman. Ini 14, N2-nya juga 14, baru ditambah 1. R2-nya atau jumlah sampel, jumlah ranking sampel 2 tadi ada 119. Oke. Teman-teman bisa lihat ini ya. Nah, ini 119. Jadi kita kalikan 14 kali 14, 196 ditambah dengan 14 dikali 14 tambah 1 yaitu 15 dibagi 2 dapatnya 105. 196 ditambah 105 dikurang 119 maka hasilnya 182. Oke. Nah, untuk mencari uji U2 maka teman-teman tinggal menggunakan rumus yang simple ini saja. Tinggal memasukkan nilai N1 dikali N2 dikurang U1. N1-nya 14, N2-nya juga 14, U1-nya ada 182, maka dapat hasilnya 14. Nah, untuk bisa mendapatkan uji hipotesisnya, maka teman-teman bisa menggunakan rumus dengan U hitung kecil dari U tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Atau U hitung besar dari U tabel, maka H1 ditolak dan H0 diterima. Jadi teman-teman lihat dulu U tabelnya berapa. Nah, untuk mencari U tabel, teman-teman bisa melihat di internet ya, bisa mencari di internet juga ya. Nah, ini salah satu contohnya, kita lihat di tabel ini ya, di gambar ini, bahwasanya ketika N1-nya 14, N2-nya ini agak ditebalkan ya biar teman-teman bisa lihat. Oke. Tunggu. Oke. Nah, N1-nya 14 karena banyak datanya 14, N2-nya juga 14, banyak datanya 14, kita tarik maka dapatlah nilai 38. Oke. Itu U tabelnya. Kita pindahkan ke sini ya teman-teman ya. Nih, U tabel 38, U hitung 14. Jadi dapat dikatakan bahwasanya U hitung kecil dari U tabel, maka H1 diterima dan H0-nya ditolak, di mana H0-nya tidak terdapat pengaruh dan H1-nya terdapat pengaruh. Jadi otomatis untuk jawaban rumusan masalahnya H1 diterima di mana terdapat pengaruh atau terdapat perbedaan. Itu sesuai nanti rumusan masalah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu ya untuk materi uji Human Width nih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.